Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang fonemik dan cara menentukan fonem. Saya Hanifah Kinanti Aulina akan menjelaskan tentang fonemik. Menurut Verher, fonemik adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan leksikal dalam bahasa. Menurut Harimurti Krida Laksana, fonemik adalah penyelidikan mengenai sistem fonem dan prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonemik adalah 1. Ilmu bahasa atau linguistik tentang sistem fonem. 2. Sistem fonem suatu bahasa. 3. Prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi yang berfungsi sebagai pembeda makna. Selanjutnya adalah perbedaan fonetik dan fonemik. Perbedaan fonetik dan fonemik yaitu fonetik menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dari aspek hakikatnya, sedangkan fonemik menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dari aspek fungsinya sebagai pembeda makna atau arti. Jika dalam fonetik kita mempelajari segala macam bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, serta bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan, maka dalam fonemik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan bunyi ujaran yang manakah yang mempunyai fungsi untuk membedakan makna. Persamaan fonetik dan fonemik. Persamaan fonetik dan fonemik yaitu 1. Fonetik dan fonemik merupakan cabang ilmu bunyi. Yang kedua, objek yang diselidiki fonetik dan fonemik adalah bunyi bahasa. Selanjutnya adalah fonem dan grafem. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia ada bermacam-macam. Ada yang membedakan arti, ada juga yang tidak. Bunyi huruf P pada kata pagi diucapkan tidak sama dengan huruf P pada kata siap. Karena huruf P pada kata siap diucapkan dengan kedua bibir tertutup. Sedangkan huruf P pada kata pagi harus dilepas untuk bergabung dengan bunyi huruf A. Perbedaan pelafalan ini tidak menimbulkan perbedaan arti. Sebaliknya, jika kita membandingkan kata pagi dengan bagi, kita tahu bahwa bunyi huruf P dan bunyi huruf B membedakan kedua kata tersebut. Itulah yang disebut dengan fonem, yaitu satuan terkecil dari ciri-ciri bunyi bahasa yang membedakan makna. Oleh karena itu, bunyi huruf P dan bunyi huruf B dari contoh tersebut adalah dua fonem. Jika dua bunyi secara fonetik mirip tetapi tidak membedakan makna, maka kedua bunyi tersebut disebut alofon dari fonem yang sama. Dengan demikian, jika huruf P pada kata siap dilafalkan dengan merenggangkan kedua bibir atau mengatupkan kedua bibir, maka tidak akan ada perbedaan arti yang ditimbulkan olehnya. Fonem harus dibedakan dari grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem adalah pelambang fonem yang berbentuk huruf. Misalnya kata pagi, yang terdiri dari 4 grafem, yaitu huruf P, huruf A, huruf G, dan huruf I. Dan terdiri dari 4 fonem pula, yaitu fonem P, fonem A, fonem G, dan fonem I. Saya Faiza Munirah dengan NIM 21042-21052. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan fonem. Dalam kajian fonemik, terutama untuk mengidentifikasi fonem, digunakan teknik pasangan minimal. Dalam hal ini, bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip dikontraskan sehingga diperoleh bunyi-bunyi yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Samsuri tahun 1983 yang mengatakan bahwa bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya dan sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris. Lebih lanjut, Samsuri menyatakan pula bahwa 1. Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan dalam fonem yang berbeda apabila terdapat pertentangan dalam lingkungan yang sama atau mirip. 2. Bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip dan terdapat dalam distribusi komplementer
harus digolongkan sebagai alofon-alofon dari sebuah fonem yang sama. Dengan perkataan lain, bahwa untuk membuktikan fonem dan variasi bebasnya digunakan prinsip pasangan minimal, pasangan subminimal, dan distribusi komplementer. Selanjutnya, dikatakan Samsuri tahun 1983 bahwa tugas peneliti setelah identifikasi fonem-fonem ialah menentukan sistem fonem bahasa itu. Sistem fonem dapat juga dinyatakan dengan struktur-struktur fonemis dari sistem itu. Struktur fonemis itu hendaklah dinyatakan sedemikian rupa, sehingga merangkum semua sistem fonem bahasa itu. Untuk dapat menentukan fonem-fonem suatu bahasa, kita perlu mengetahui hal-hal sebagai berikut. 1. Pasangan minimal dan beban fungsional. Suatu bunyi yang mempunyai fungsi untuk membedakan kata dari kata yang lain dapat disebut sebuah fonem. Identifikasi semacam ini bisa diketahui dengan cara mencari dan membandingkannya dengan pasangan minimal. Perbedaan minimal tersebut biasanya selalu terdapat dalam kata sebagai konstituen, yaitu suatu bagian ujaran. Misalnya, lupa dan rupa merupakan kata yang jelas berbeda sebagai kata. Dari sudut bunyi perbedaan tersebut, terdapat dalam perbedaan satu bunyi saja dalam masing-masing kata itu, yaitu L dan R. Maka kedua fonem itu dalam bahasa Indonesia berbeda secara fungsional dalam arti tadi. Dengan kata lain, fonem L dan R merupakan fonem-fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jepang, memang ada bunyi L dan R, akan tetapi tidak ada pasangan minimal, di mana perbedaan minimal itu terdapat. Maka dari itu, L dan R dalam bahasa Jepang merupakan fonem-fonem yang berbeda. Catatan: pasangan minimal adalah seperangkat kata yang sama, kecuali dalam hal satu bunyi saja. Saya Riri Kumalasari dengan NIM 2101421053. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana cara menghitung fonem. Penafsiran ekafonem dan penafsiran dwifonem. Ada kalanya dalam menggolongkan bunyi tertentu yang kita analisis secara fonetis ke dalam fonem tertentu, dapat kita hadapi kesulitan khusus. Misalnya, apakah harus kita tafsirkan bunyi dengan breathday pada kata Inggris breathe sebagai satu fonem, atau afrikat, atau dua fonem, atau masing-masing letupan dan frikatif. Kedua macam penafsiran dalam fonologi masing-masing disebut penafsiran ekafonem atau monophonic interpretation, dan penafsiran dwifonem atau biphonematic interpretation. Jika kita andaikan bunyi D harus ditafsirkan sebagai satu fonem, sebaliknya bila penafsiran ekafonem diberikan kepada D, ada lagi dengan T menarik perhatian. Dalam hal T di finomenlah yang paling tepat karena beban fungsionalnya dari oposisi T, I tinggi sekali. Y, ser, ter sama dengan sip atau tip sama dengan fish atau fit atau F tersendiri juga amat sering kita jumpai bila T harus ditafsirkan sebagai dua fonem. Dengan memperhatikan variasi allotonemis, allofon adalah wujud sama seperti variasi bunyi. Contoh bunyi I punya variasi I dan I. Allofon sama dengan variasi fonem. Fonem merupakan suatu wujud yang agak abstrak karena secara konkret kita selalu mengucapkan salah satu anggota dari fonem yang bersangkutan. Kedua kemungkinan jadi tidak menghabiskan semua variasi di antara anggota tadi. Misal pada kata butter, bunyi T itu diucapkan dengan letupan samping. Lain lagi bunyi T setelah bunyi B. Allofon sama dengan salah satu wujud konkret mengucapkan sesuatu fonem, bahwa di antara allofon-allofon dari satu fonem kita tidak bisa mengucapkan satu-satu semaunya. Yang mana di antara allofon yang harus dipakai tergantung dari bunyi apa yang berdekatan pada fonem. Jadi allofon yang mana dipilih ditentukan oleh lingkungan atau environment allofon tersebut.
Variasi alofonemis termasuk fonologi karena menyangkut kemungkinan konkret terwujudnya pengucapan dari suatu fonem. Perkenalkan, nama saya Nazak Landra Ferdiansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang premis-premis hipotesis kerja. Premis-premis hipotesis kerja. Premis-premis adalah ilmu-ilmu fonem didasarkan pula pada pokok pikiran yang umum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa satu bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. Kelompok-kelompoknya MP, NT, MB, ND, dan lain-lain. Hampir tidak ada kelompok MG, MK, NP, NB, NT, ND. Dua sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris. Premis di atas itu dibagi dalam menentukan fonem-fonem dan sistem suatu bahasa. Di samping kedua premis itu, ada lagi dua pernyataan umum yang dipakai sebagai hipotesis kerja, yaitu A. Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas-kelas bunyi atau fonem-fonem yang berbeda, apalagi terdapat pertentangan di dalam lingkungan yang sama mirip. Cara yang mudah untuk menerapkan hipotesis kerja itu ialah dengan mencari apa yang pasangan minimal. Contohnya, parang dan barang, tiri dan diri, dan sebagainya. Fonem-fonem yang berkelainan yaitu P dan B, T dan D, C dan J dan G vokoid yang lebih rendah disebabkan oleh kontoid yang mengikutinya, contoh I dan U. Semacam ini dapat ditafsirkan dua macam, yaitu pertama, adanya perbedaan I dan U dan U itu disebabkan oleh perbedaan lingkungan, sehingga tidak bisa dipakai untuk membedakan kontras. Kedua, bahwa I dan U selalu diikuti oleh kontoid, sedangkan I dan U tidak pernah. Singkatnya, I atau U dan U tidak bisa dimasukkan menjadi fonem-fonem yang berbeda. Harus dianggap sebagai varian sebuah fonem. B. Bunyi-bunyi yang mirip dan terdapat di dalam distribusi yang komplementer. Harus dimasukkan fonem yang sama. Ada kalanya distribusi komplementer itu hanyalah sebagian saja, yaitu umpamanya pada bunyi-bunyi K dan tanda-tandanya. Yang pertama pada awal, tengah, dan akhir kata, sedang yang kedua pada tengah dan akhir, sehingga tidak komplementer sepenuhnya, melainkan sebagian saja. Dalam keadaan begini, biasanya distribusi semacam itu dianggap tidak komplementer. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.